masalah, terus minta nama suami, nama anak saya, keluarga saya, sama tanggal lahir itu apa perlu saya kasih Mas Sandro? Soalnya saya kan dari Indonesia ke Hongkong, umur saya dituakan, tapi paspor saya sudah disamakan sama data yang dulu. Maksudnya disamakan data yang dulu ini gimana? Paspor sama paspor saya dulu tahun 2004 ke sini, terus pulang, terus balik lagi ke sini, itu paspor sama ke sini. Cuman ini saya mau diajak ke Cina bulan depan itu Christmas. Yang sampean khawatirkan apa? Buat apply visa itu kok minta nomor KTP Indonesia, terus minta nama keluarga saya itu nanti di imigrasi buat proses apply visa itu ada permasalahan apa enggak ya? Saya takutnya kalau dilacak ke Indonesia terus umur saya beda sama di paspor gitu. Ya kalau sampean nganggep ada sesuatu yang salah ya sudah, jangan ikut ke Cina. Tapi gimana mau jelaskan ke majikan saya marah besar nanti. Nah, nek sampean takut marah ya sudah, biarkan saja. Tapi itu kira-kira kalau ditulis sama seperti KTP Indonesia, saya tulis sama, semua sama, nanti ada masalah nggak saya, Mas Sandra, ya kira-kira? Saya nggak bisa menentukan sampean punya masalah atau tidak, Mbak. Itu urusannya imigrasi. Makanya saya nggak bisa menjawab untuk ranah ini karena kebijakan konsulatnya Cina. Jadi kedubesnya Cina minta itu lah, gimana ya sampean kasih kalau sampean nggak mau ngelawan. Soalnya sampean ya sekali lagi di kontrak kerja sampean itu kerjanya sampean itu berlokasi di Hong Kong, di alamat Hong Kong, bukan di alamat Cina. Artinya sebenarnya kalau CC semuanya itu diajak Loihang dan semuanya, sebenarnya itu sudah nyalai kontrak kerja. Karena sampean bekerjanya di tempat itu, bukan di Cina. Walaupun cuma Loihang 2-3 hari, di sana kan sampean ya ngomong anak Yang Loihang kan majikannya, sampeannya kan kerja tetap ngasuh anaknya, bener nggak saya ngomong? Ya, jadi kalau saya sampean tanya, sampean nanti kena masalah apa enggak? Itu imigrasi yang nentukan, Mbak. Itu sudah di luar saya bisa menjawab gitu. Yang bisa saya jawab adalah kontrak kerja sampean di Hong Kong dan seharusnya dan sebenarnya sampean hanya bisa bekerjanya di Hong Kong, sampean tidak bisa bekerja di luar Hong Kong. Kalau majikan sampean ngomong Kak Loihang, iya yang Loihang kan kamu. Aku kan tetap ngasuh anakmu. Aku nggak Loihang. Kalau aku Loihang, aku bebas jalan-jalan kemana, nggak ikut sama kamu. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu sama sampean? Hah? Iya. Itu logika, Mbak. Kalau sampean bilang majikan sampean marah takut dan sampean juga takut di interminate, kalau saya melarang sampean lah nanti kalau di interminate apakah saya bertanggung jawab? Kan ya nggak juga, toh bener nggak? Jadi sak repotan jawab pertanyaan sampean itu, Mbak. Paham nggak? Yang sampean bingungkan itu. Yang hanya bisa saya jawab adalah sampean bekerja di Hong Kong. Jadi bagaimanapun cerita alasan dan kondisinya, sampean harus tetap pekerjanya ya di Hong Kong. Kalau dia mau jalan-jalan ya tidak melarang, silahkan jalan-jalan. Tapi seharusnya kalau kamu tahu aturan ini kamu nggak boleh ngajak saya, kan begitu ceritanya. Bisa dipahami nggak, Mbak? Halo? Iya, makasih Mas Sandro. Suaranya sampean cowilik oh. Iya, makasih Mas Sandro. Aku nggak ngerti ngomongnya bisik-bisik kayak di penjara aja sampean ini. Susah sekali mau ngomong mau nanya aja kok suaranya bisik-bisik. Ya ada majikan. Saya benar-benar takut. Loh lah ya terus gimana kalau sampean takut aku terus kudu piye? Aku harus ngomong sama majikannya. Kalau saya tanya sama agent katanya nggak apa-apa gitu kata agent saya. Lah iya kalau agent nanyanya nggak apa-apa ya nggak masalah, giliran ada masalah kan sampean tinggal nuntut sama agent. Lah nek aku bilang nggak ada masalah, terus ternyata nanti ada masalah, aku kan sampean tuntut. Terus aku bilang misalnya oh aman mbak,
Oh masalah mbak lah, solusinya gimana? Kan pasti kayak gitu toh, bener nggak? Iya, iya. Makanya saya yang bisa saya jawab adalah kontrak kerja sampean itu di Hong Kong. Jadi yang tempat sampean harus bekerja di Hong Kong. Dan sampean kontrak dengan majikan itu bukan kontrak jalan-jalan, kontrak bekerja. Lemeng-meng, bisa dipahami. Iya, 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 iya. Nah, Makasih. itu kan sudah cukup menjelaskan yang sesuatu yang bisa saya sampaikan sama sampean. Walaupun sampean nanyanya, saya urus visa Cina ada masalah apa enggak? Lah ya itu aku enggak bisa. Itu sudah bukan kembali lagi di ranah saya dalam menjawab. Bener enggak saya ngomong? Iya, 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 makasih. Gitu, salah-salah ngomong aku sama sampean gelo hatine alah gak kena dipercaya lambene sandrup bae yo. Kene bangun ben dipercaya karo wong akeh. Ben wong akeh ngerti. Ben iso percaya omongane genak nek bleset. Satu hal aja kan yo. Kayak gitu loh Mbak ya. Gak usah khawatir, gak usah bingung, gak usah bimbang. Sudah kalau memang sampean nggak takut ya udah serahkan aja. Nanti kalau ada masalah dan semuanya ya sudah. Itu bagian dari resiko, wes gitu aja. Wong sampean juga kalau mau ngelawan atau ngomong sampean juga takut kok. Ya kan? Iya, tapi nanti masalah. Wes jangan mikir masalah, masalah nanti aja. Jadi saya ikut aja. Yes, Nomor KTP. kasih aja wong sampean gak berani ngelawan kok. Sampean gak berani nunjukkan bahwa sebenarnya ketentuan kontrak itu bagaimana. Di kontrak itu kan tertera toh Mbak. Sampean baca nggak klausulnya? Iya. Di Kalau di ini beberapa. mungkin saya dikembalikannya ke Hong Kong ya. Nanti kalau ada masalah kok nggak ini. Ya berdoa aja nggak ada masalah, sampean bisa jalan-jalan ke Cina kan gitu aja toh. Nek sampean bingung sama bimbang. Kan nek bingung dan bimbang ya dibalik nang Gusti Allah. Aku nggak ada ini loh Mbak. Ngeri mas. Kenapa? Ngeri kalau ada apa ya, kalau ketahuan terus sampai ini Nah, ada urusan sama. Lah makanya sampean berani nolak enggak? Kalau sampean nolak, sampean ya wedi. Ya kan maju mundur kena. Ngetan ngulon ngalor ngidul panggah kena kabeh piye terusan? Hah? Kalau saya sarannya ya tadi kerja saya di Hong Kong. Gitu. Saya nggak menolak, tapi kalau ada persoalan atas diri saya, kamu berani nggak bertanggung jawab kan gitu. Majikannya ngomong aku wani kok tanggung jawab, pasti kayak gitu. Wong dia yang bayarin sampean. Sudah nggak usah dibikin bimbang, ya, nggak usah dibikin takut. Dalam hati yakinkan, ya Gusti Allah. Kasih aja ya Mas Andre. Hah? Kasih aja ya nomor KTP saya Indonesia. Aku nggak ngomong. Aku nggak ngomong urusan itu, aku nggak mau ngomong. Salah ngomong bahaya. Yakinkan aja dalam hati, Gusti Allah tulungono aku bingung. Iki tak pasrahno nang awakmu, aku jalan. Aku ikutin. Aku manut dalanmu ae. Wis gitu aja. Dalam hati kuatkan. Wis istighfar, bismillah, enggak usah mikir. Wis lepaskan itu semuanya, enggak usah mikir. Wis nek ancene sampean nyerahno ya nyerahno, nek sampean ancene ngomong menolak ya sampean maju nolak. Jadi kekuatan dalam diri sampean itu harus lebih kuat daripada takutnya. Halo? Iya Mas. Udah nggak usah takut-takut. Kaki kita sudah diinjakkan di Hong Kong itu sudah berapa bagaimanapun dan apapun yang terjadi itu harus bisa kita hadapi. Bisa dipahami Mbak? Iya makasih. Nggak usah bingung wis. Putuskan sendiri pilihan yang terbaik buat sampean. Bismillah. Gusti Allah panggah ngekei rezeki nang sampean ngono lho. Iya. Ke Cinanya kan masih bulan Desember nanti. Apply visanya sekarang. Nanti kalau iya saya serahkan sudah wis. Nah, ngono lho. Sandro ngomong terus nanti apply visanya sukses. Itu berarti sukses, nggak ada masalah saya. Kalau seumpama sukses. Kok tanya lagi masalah sama saya Mbak? Kita bukan bidangnya Mbak, Cina visa Mbak. Saya wis ngomong lagi ke sampean, nek aku dadi bojone wong imigrasi sing ngasih sampean apa pacare aku iso takon Mbak. Iya. Sampean sing ditakokno sesuatu yang sudah di luar jangkauan saya
gitu loh. Oh, makasih ya, makasih. Jadi gak iso jawab Mbak aku iki Mbak. Gak semuanya YouTuber iki ngerti. Ya, makasih Mas, makasih. Nanti kalau kena masalah lagi telepon aja, selesai. Paling aku juga ya wis Mbak, diterima aja dengan ikhlas. Aku paling gitu. Proses lagi, berangkat lagi, kita mulai lagi, kita tata lagi, kan kayak gitu tuh. So simple kan? Giliran lancar ya sampean guyang-guyu, Mas, aku lancar. Alhamdulillah loh. Aku bahagia wis. Ya. Iya, Heeh, makasih. semangat aja. Wis, Iya, anggap nggak ada masalah di depan. Wis iya, Gusti Allah makasih. ngancani sampean nang dinding. Ngono lho, enak wis. Kalau Ya. pulang Indonesia, berangkat lagi ke sini lewat Mas Sandro bisa ya? Ya Kalau wis memang aman udah wis. Intine sampean orang baik wis. Tak omongi. Nek Insya orang Allah. baik iki mesti enek sing nulung. Mbung kok malaikat tekuk kiwa tengen ngetan ngulon ngalor ngidul. Sing penting duduk malaikat maut kan ngono to, Mbak. Pokoknya Ya. Ngono lho. ya, makasih. Semangat ya. Gak usah takut wis. Yakin. Ya. Wis. Iya, makasih. Gusti Allah bersama orang-orang yang bersabar. Nah, sampean kan wonge sabar. Kate ngadepi masalah bingung kan berarti sabar sampean. Ya. Iya, makasih. Semangat ya. Kontak-kontak nanti kalau masih mumet ndase, oke? Iya, makasih. J, sehat selalu Mbak E. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, visa Cina ya, akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang Hongkong yang sudah bisa jalan-jalan lagi ke Cina. Dan sekali lagi saya tidak bisa memastikan apakah nanti teman-teman kena masalah atau enggak. Jadi apakah sampai nanti juga baik-baik saja. Jadi yang terpenting bagi saya adalah kalian bersabar menerimanya, kalian ikuti alurnya, kalian ikuti prosedurnya. Ya, kalau disuruh bantah kalian takut, kalau nggak bantah kalian bingung, khawatir, ya pasrahkan aja. Rezeki pasti ada di dalam diri kalian dan Gusti Allah akan berpihak banyak kepada kalian. Saya sekali lagi bukan imigrasi. Saya tidak bisa memastikan dan menentukan persoalan dan problematika tentang visa Cina. Itu bukan ranah saya, ya. Sekali lagi, positive thinking, tetap semangat, selalu berdoa, libatkan Tuhan dalam apapun kondisinya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.